Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Amma ba'd, yang saya hormati karam Fadilatul Ustaz Syekh Muhammad Zafran Faqih PSHMA Al-Mukarram, Syekh Azrul Halim PSC MA Al-Mukarram, Akhun Al-Fadil Syekh Sultan Ali Khan LC, Allah baqa'ahum wa nafa'ana bi ulumihim amin. Al-Mukarram yang kami semua hormati, jajaran pengurus RPA, khususnya panjenenganipun Doro Mirda. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga Allah memberikan semua pengurus RPA istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim, bersilaturruh, bersilaturahim dalam acara Isra Mi'raj yang diselenggarakan oleh Jamaiyah Remaja Pecinta Al-Quran, yang mana sudah sering kali kita mendapatkan manfaat yang sangat banyak dari RPA yang tercinta ini. Langsung saja, saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini, pada malam ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ta'lim, kemudian dilanjut oleh kesimpulan dan juga eh, foto bersama dan doa penutup. Eh, Mari supaya tidak terlalu lama karena waktu juga sudah malam. Alhamdulillah saya juga sudah merasakan waktu malam. Kalau dulu ketika ada taklim seperti ini, Zoom, pasti eh, kita masih berbeda zona waktu. Langsung saja, eh, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan dari acara kita hari ini bisa tercapai, mendapatkan barokah Isra Mi'raj, mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu-ilmu dari para pengampu. Ala hadiniyah wa ala kunniyatin sholihah wa ala mana wa salafna salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Semoga dengan bacaan Fatihah, ilmu yang akan kita dapat pada malam hari ini melalui para pemateri bisa kita manfaatkan di dunia maupun di akhirat. Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Akhinal Karim, Akhinal Fadil, Kang Ferry, dan Kang Saputra.
wa ila fadilatihima falyatafaddala alaihima mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا Sadaqallahul Aliyul Azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memerintahkan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran kita bisa kita mendapatkan barokah dari Al-Quran dan kelak mendapatkan syafaat Al amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang inti yaitu taklim, ataupun taklim yang pertama akan dibawakan oleh Al-Mukarram Syekh Muhammad Zakwanul Faqih BSHMA. Wa ila fadilatihi falyatafaddal alaihi mashkura. Ini bisa didengar buat ini. Sakit Gus, sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, sesepuh bini sepuh, penasehat RPA yang saya hormati, seluruh pengurus RPA, teman-teman yang hadir pada malam ini yang bisa ikut melalui Zoom. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan pada bulan Rejab ini. Dan kebetulan kalau tidak salah malam ini adalah terakhir Rejab. Soalnya besok itu sudah tanggal 1 tanggal 1 Ruwah Sya'ban. Nah, doanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, di bulan Rejab, Ramadan, itu yang sering kita dengar adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Jadi pokoknya kita njaluk keberkahan pada bulan-bulan tersebut, karena pada bulan tersebut Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu banyak sekali keistimewaan. Yang paling inti adalah setiap kita melakukan kebaikan pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Gus Asrul Halim dan pembicara-pembicara yang lain yang belum bisa hadir. Ada Gus Munji, Gus Alihan, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semua teman-teman. Semoga kita semua diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi kenikmatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya. Alhamdulillah, ini sebenarnya saya itu tidak yang pertama, bukan nomor 1. Saya itu sebenarnya tertulisnya 03, nomor 3. Tapi sebenarnya pengennya yang 02. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diberi judul meneladani akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berbicara akhlak itu sebenarnya tidak ada selesainya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini salah satunya adalah liutamima makarimal akhlaki, untuk menyempurnakan akhlaknya orang-orang. Karena memang Bani Adam, kita semua itu akhlaknya memang sebenarnya ya gak jelas. Karena pada hakikatnya manusia itu kan tengah-tengah antara menuju malaikat dan ke bawah menuju setan atau hewan gitu ya. Kalau kita berbuat baik, tidak ada salahnya, berarti kita menyerupai mirip-mirip malaikat. Kalau kita melakukan keburukan terus, ya mirip-mirip hewan atau mirip-mirip setan. Jadi memang perlu ditatar akhlak-akhlak kita. Akhlak itu adalah segala hal yang berhubungan dengan sopan santun secara batiniah. Secara batiniah itu apa? Ya, misal kita bisa bersabar, kita bisa bersyukur, kita mempunyai rasa malu. Ketika beribadah kita khusyuk, kita mau melakukan kebaikan-kebaikan yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menghiraukan dilihat oleh orang lain. Itulah secara batinnya. Begitupun juga segala hal yang berhubungan, segala hal sopan santun yang berhubungan dengan lahiriah. Lahiriah ketika kita ngobrol dengan teman-teman, kita harus kelihatan ceria. Walaupun misal aslinya itu punya kesedihan yang kayak gitu, tapi kalau bisa dengan orang-orang, dengan manusia itu kita harus kelihatan ceria, kelihatan bahagia, kita tersenyum. Kalau ngomong kita sopan santun, kita tidak pernah menipu. Pokoknya yang baik-baik itulah. Itu akhlak secara umum. Kemudian akhlak pada umumnya itu terbagi menjadi 2.
Ya, ada akhlak mahmudah dan akhlak mamdudah. Mahmudah dan madmumah. Yang mahmudah itu berarti akhlak yang terpuji. Nah, jadi akhlak yang terpuji berarti kita melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau yang madmumah kebalikan dari mahmudah, akhlaknya yang dibenci. Maka tidak heran kadang-kadang kita itu komentar, oh kelakuan akhlaknya kok koyok hewan, akhlaknya kok koyok setan. Nah, itu berarti akhlak yang buruk. Kalau akhlak yang baik pasti dipuji, orang itu akhlaknya baik. Nah, kayak situ. Nah, akhlak sendiri, kalau kita berbicara akhlak di dunia ini mulai zaman dahulu sampai sekarang, akhlak yang paling sempurna itu ya akhlaknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan wa kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu adalah akhlaknya Al-Quran. Artinya ketika di Al-Quran dijelaskan, oh ada kebaikan seperti ini, ada keterangan tentang sholat, ada keterangan tentang sabar, ada keterangan tentang perlakuan baik dengan tetangga dan semuanya. Itu semuanya sudah dikerjakan oleh Kanjeng Nabi tanpa ada yang kelewatan. Itulah akhlaknya Kanjeng Nabi. Tidak ada kelewatan sama sekali. Jadi paling sempurna itu adalah akhlaknya Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi piyambak, Kanjeng Nabi sendiri itu tidak pernah menyuruh orang sebelum dirinya sendiri melakukan. Nah, itulah salah satu keistimewaannya beliau Kanjeng Nabi. Nah, kebanyakan kita kan hanya bisa menyuruh, hanya ngongkon, tapi tidak bisa melakukan. Hanya nuturi, ora iso nglakoni. Itu kebanyakan kita. Nah, kalau Kanjeng Nabi tidak, Kanjeng Nabi melakukan dahulu, kalau beliau sudah melakukan, baru beliau menyuruh. Nah, ini ada ulama, yaitu Muhammad bin Abu Zaid Al-Qayrawani. Al-Qayrawani. Muhammad bin Abu Zaid Al-Qayrawani, beliau itu merumuskan kalau orang mempunyai akhlak tersebut, insya Allah beliau itu akan sempurna akhlaknya, akan sempurna. Ya mirip-mirip lah. Itu diringkas di dalam diambil dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-12, hadis yang ke-13, hadis yang ke-15, dan hadis yang ke-16. Nah, itu beliau merumuskan seperti itu. Apabila orang mempunyai atau melakukan keempat hadis tersebut yang ditulis di Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-12, 13, 15, dan 16, insya Allah akhlaknya bisa sempurna, bisa lengkap. Nah, hadis yang ke-12 itu diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Abu Hurairah pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu mala yaqin. Jadi sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak ada gunanya, yang tidak manfaat. Artinya apa? Hadis ini adalah petunjuk tentang meninggalkan berlebih-lebihan. Jadi seseorang itu tidak boleh melakukan yang berlebih-lebihan. Jadi sedang-sedang saja, yang tengah-tengah. Yo gak terlalu ngoyo-ngoyo, oh gak terlalu gendul-gendul. Artinya apa? Rasional kita selalu terpakai. Kalau kita hanya menggunakan emosional, maka umurnya tidak akan panjang. Tapi ketika kita selalu menggunakan rasional, ini manfaat apa orang dipikir secara rasional, insya Allah umurnya di situ akan panjang. Nah, di sini banyak kisah-kisah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Jadi ya Kanjeng Nabi sendiri itu tidak pernah melakukan yang tidak ada gunanya. Contohnya di situ kalau tidak salah ada satu hadis yang berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa mutafahishan. Terus apa itu? Intinya Rasulullah itu tidak pernah melakukan yang
buru-buru, juga tidak pernah melakukan keburukan. Bahkan di situ kalau tidak salah ingat itu beliau dicontohkan Kanjeng Nabi itu tidak pernah bengok-bengok tenggene pasar. Orang pernah ngomong sing banter sing jelas. Nah itulah Kanjeng Nabi. Beliau selalu melihat situasi, kondisi, keadaan. Misal mendengarkan sesuatu hal, sesuatu berita, tidak langsung diberitakan. Ya, dan itu diikuti oleh semua sahabat-sahabat yang dekat dengan beliau. Jadi semuanya berhati-hati ketika menyampaikan apa namanya permasalahan-permasalahan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua itu hadis yang ke-13. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi tidak sempurna imannya seorang, kan? Tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Jadi mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai. Jadi misal saya mempunyai HP, saya kok senang HP ini. Apabila temanku juga punya HP kayak gitu, saya juga harus senang. Tidak malah wong kok orang tersebut, waduh, semuanya kok malah HP-nya ini aku betul. Jadi kita harus senang juga ketika orang tersebut memilikinya. Nah, bahkan ya, bahkan Kanjeng Nabi itu ketika dikasih, ketika mendapat hadiah itu selalu mengembalikan yang lebih baik dan lebih kaya. Itu salah satu Kanjeng Nabi. Karena apa, hadis ini sejatinya untuk mengingatkan kita supaya kita tidak mempunyai rasa dengki dan rasa iri. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, itu supaya kita tidak dengki. Cara melatihnya bagaimana? Misal kita mendapatkan sesuatu, ya kita harus mengeluarkan sesuatu tersebut. Dilatih sedikit-sedikit. Memang awalnya itu terpaksa. Insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa. Nah itu saya punya guru di Sudan itu ya. Beliau itu Masya Allah banget. Jadi ketika kita sowan ke beliau, namanya Syekh Abdul Rahim Ar-Rukaini. Beliau itu selalu menyediakan semua hal yang kita butuhkan. Bahkan di jamu sampai Masya Allah. Bahkan di masalah makan saja. Misal kita itu makan sehari 3 kali. Beliau lebih dari 3 kali menjamu kita. Dan makanannya itu selalu enak-enak. Beliau menghormati setiap orang yang datang kepada beliau. Nah, itu supaya apa? Beliau melatih dirinya untuk tidak iri, tidak dengki. Bahwasanya semua hal yang beliau dapat itu ya miliknya bersama, miliknya orang banyak. Gitu. Dari Allah Ta'ala disebarkan ke orang-orang. Itu cara dakwah beliau. Tidak mempunyai rasa iri dan dengki. Kemudian hadis yang satunya lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Demikian pun Kanjeng Nabi, sapa wong sing iman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik-baik atau diam. Nah itu demikian pun Kanjeng Nabi. Artinya apa? Nek ora iso ngomong sing apik ya wis meneng wae. Misal ada berita yang kurang baik, misal ya tidak usah disebarkan kalau madorotnya lebih besar. Jadi harus bisa menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang kurang baik. Terus ada berita di koran, wah calon presiden si A ini dia sukanya menculik, sukanya membunuh. Nah, kita lihat dulu, kita baca berita. Oh nyatanya dari dulu waktu presidennya Soeharto, presidennya Gus Dur, presidennya SP Jokowi, beliau tidak pernah diadili, misal kayak gitu. Kita harus bisa mencerna, jangan mudah kita terima. Nah, itu kalau madorotnya lebih besar, lebih berbahaya, maka ya tidak usah disebarkan. Nah ini dulu ada sahabat tersebut itu merasa dekat dengan Kanjeng Nabi.
Padahal sebenarnya biasa-biasa saja. Beliau masuk ke rumah Kanjeng Nabi, di situ merasa dicintai Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi itu ya ketika ketemu dengan orang pasti berbicara dengan yang baik-baik. Nah, ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan orang-orang, dengan tamu-tamunya, beliau itu selalu ngomongnya dengan ceria, dengan baik-baik. Nah, orang tersebut kepedean. Beliau akhirnya tanya, Kanjeng Nabi, saya dengan Sayyidina Umar ini lebih utama mana, lebih baik mana? Dijawab Kanjeng Nabi, luar hati Umar. Saya dengan Sayyidina Abu Bakar, luar hati mana? Luar Sayyidina Abu Bakar. Pertama redaksinya itu Abu Bakar dulu, baru Umar, kemudian kalau saya dengan Sayyidina Utsman, bagusan mana? Bagusan Sayyidina Utsman. Akhirnya beliau sadar, wah pertanyaanku ini lebih baik tidak saya tanyakan. Karena ketika saya tanyakan malah membuat hatiku tidak enak. Nah, ini kesimpulannya apa? Ibrah dari hadis tersebut, apabila kita tidak bisa menjaga, tidak bisa ngomong yang baik-baik, ya lebih baik kita diam. Supaya apa? Aslinya itu kembali kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang omongan yang kita ucapkan itu bisa menyakiti diri kita sendiri. Kayak pertanyaan yang tadi itu. Nah, akhirnya beliau misalnya, wah ngerti ngono mau kata kok ya. Tahu begitu saya tidak tanya kepada Kanjeng Nabi seperti itu. Malah saya jadi menyesal jadi nah, itu. Kemudian ada hadis lagi, hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 ini wasiat dari Kanjeng Nabi. Ada seorang laki-laki beliau sowan kepada Kanjeng Nabi, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi, ausini. Ya Nabi, berilah saya wasiat. Kanjeng Nabi menjawab, la taghdab, la taghdab. Kanjeng Nabi pesannya cuma la taghdab, radda miraran. Jadi di bulan-bulan ini jawabannya ya wasiatnya Kanjeng Nabi, la taghdab. Ojo ngampan, ojo ngampan. Nah, jadi ketika kita tahu apapun, kalau bisa ya tidak usah kaget, orang usah ngampan. Kanjeng Nabi ini ya, suatu ketika pernah bercanda kepada salah satu istrinya. Kalau tidak salah itu Sayyidah Aisyah. Ya. Beliau ngomong, istriku saya itu tidak suka dengan kelompok ini. Saya lupa itu kelompok apa. Kemudian delalai kelompok tersebut suwan tenggene Kanjeng Nabi. Beliau masuk rumah itu dipersilakan oleh Kanjeng Nabi. Padahal lembe wae, baru saja Kanjeng Nabi bilang kepada istrinya, saya tidak suka dengan kelompok ini. Malah orangnya datang. Kanjeng Nabi itu menemuinya dengan berseri-seri, kayak tidak ada masalah, kayak lupa dengan perkataan yang barusan diucapkan. Beliau tetap ceria, tetap senang, tetap menghormati. Padahal gak senang Kanjeng Nabi. Oh, tetap masih bisa melakukan seperti itu. Setelah tamunya pulang, istrinya itu tanya, loh Kanjeng Nabi ngendikane jari ini jenengan gak seneng kalau wong iku. Tapi kok ketika nemuin jenengan kok seneng, kok bahagia, kok ceria itu piye? Terus dijawab oleh Kanjeng Nabi, seelek-elek itu wong, seburuk-buruknya orang itu adalah ketika dia meninggalkan banyak orang atau ditinggalkan banyak orang. Ya, Kanjeng Nabi itu tidak mau. Nah, artinya apa? Satu musuh itu kebanyakan, 1000 teman itu tetap kurang. Nah, itulah prinsip kita. Ini hadis 4 ini dikumpulkan oleh Abu Muhammad bin Abu Zaid ya, Al-Qayrawani. Beliau mengumpulkan, meneliti bahwasanya setiap orang mempunyai atau setiap orang mau memegang 4 hadis tersebut, hadis arba'in yang ke-12, yang ke-13, ke-15 dan ke-16, insya Allah orang tersebut sopan santunnya sudah sempurna. Artinya sudah mendekati apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi semuanya itu. Itu memang akhlak seperti itu. Akhlak itu kalau kita bahas tidak ada selesainya. Bahkan kaidahnya akhlak itu seperti ini.
ketika barang lain semakin jarang, maka dia akan semakin mahal. Kita mencari barang kok semakin sulit, misalnya mutiara wanyang, maka mutiara itu akan menjadi mahal. Berbeda dengan akhlak. Ketika akhlaknya seorang semakin tinggi, maka orang tersebut menjadi istimewa, akan menjadi rebutan banyak orang. Itulah akhlak. Ini banyak guru-guru ya. Dulu saya itu pernah nyantri ya, waktu masih kecil di daerah saya sendiri. Bahkan di rumah saya sendiri, di rumah Adah di Rembang itu, Abah itu mengajarinya yang pertama bukan tentang kitab-kitab, bukan tentang ilmu, tapi yang pertama adalah noto akhlak itu. Biasanya santri-santri yang zaman dahulu ya, mulai tahun 95-an itu ya, mereka itu diajari akhlak, digembleng, dikasih amanah-amanah, dikasih amalan-amalan untuk melakukannya. Apabila dia bisa lolos, bisa lulus, maka akhlaknya selesai, akhlaknya teruji. Ini guru saya, Syekh Awad Karim, dia itu pernah bilang bahwasanya antara ilmu kalam, tauhid, kemudian ilmu fikih, dan tasawuf atau akhlak, itu ketiganya tidak bisa dilepaskan. Itu hadis Jibril yang kedua ya, hadis Jibril itu deh. Jadi Arba'in Nawawi kalau tidak salah itu hadis yang kedua itu. Nah, itu mahwal Islam, mahwal Islam, mahwal iman dulu ya. Mahwal iman, apa itu iman? Iman itu penjelasannya ada di kitab tauhid. Kemudian mahwal Islam, Islam itu penjelasannya ada di kitab ini. Kemudian mahwal ihsan, ihsan itu ya tasawuf atau akhlak. Artinya ketiganya itu tidak bisa dilepaskan. Jadi, tadi dipesenin sama Lenggerda sampai jam 9. Ini mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjut lagi nanti pertanyaan-pertanyaan, sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Ini waktu sepenuhnya kolaborasi dengan Gus Asra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada panjenenganipun Gus Muhammad Zakwan Faqih PSHMA, kawula aturaken matur nuwun ingkang sangat pun memasuki taklim yang kedua yang akan disampaikan oleh Al Mukarram Syekh Al Fadil Syekh Asra Halim PSCMA. Sampun nyambung nggih? Mas Asra sampun nyambung dari. Oh, nggih. Gus Azra masih dalam perjalanan dan saya juga menyampaikan salam dari Gus Sultan Ali Khan yang mana beliau pada malam hari ini tidak bisa bergabung dengan kita karena ada haul nenek beliau. Untuk menunggu kerawuhan Gus Asro, mungkin dibuka pertanyaan pun Gus. Iya, dari akun sharing-sharing, monggo. Monggo, karena tadi menteladani akhlak akhlak Nabi, dan akhlak Nabi adalah akhlak karena gunung sudah terangkum dalam Al-Quran. Nah, kami buka dua penanya untuk menanyakan
terkait akhlak Nabi dan Isra Mi'raj pada panjenenganipun Romo Yai Zakwan Fuki. Monggo, ada yang bertanya? Eh, ada pertanyaan apa betul? Oke, oke. Oh, iya. Ayo sudah masuk satu penanya, satu penanya lagi. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dijawabin, Gus. Ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Gimana cara kita bisa memaafkan setulus hati? Karena tidak mudah, Gus. Ya, benar kata Kanjeng Nabi, la taghdab. Tapi tidak marah itu belum berarti memaafkan. Pripun, Gus? Monggo. Terima kasih pertanyaan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya menjawabnya sesuai pengalaman saja. Ya. Jadi memang untuk melatih neriman itu ya memang sulit. Tapi saya yakin itu bisa dilatih. Ini saya juga masih latihan seperti itu. Kalau dalil-dalilnya itu banyak. Yang susah itu adalah praktek. Ini cerita sedikit saya. Dulu saya itu pernah pernah punya orang kepercayaan. Artinya punya teman kepercayaan, bukan orang kepercayaan, tapi teman kepercayaan. Ibaratnya ya kalau di pondok itu satu lemari sebagai berdua, uang saku. Kalau saya punya uang, tak taruh aja, orang yang ngambil itu bebas. Suatu ketika saya itu hanya pesan sedikit nitip. Itu waktu itu masalah apa ya? Kalau tidak salah itu mau nitip lembar soal ujian. Nanti salah. Saya kan pulang duluan tak bikin mau dikumpulin. Ujiannya itu boleh dibawa pulang. Bukan ujian UAS itu bukan, tapi apa ya kayak dari dosen ngasih tugas, kita cari di perpus, kemudian nitip, gitu kan. Nah, saya titipin, orangnya bilang iya. Ternyata punya saya tidak dikumpulin. Wah, disitulah saya marah besar. Dan ternyata selama berteman itu orangnya ya kayak gitu. Nah, awal-awalnya itu tidak enak, marah terus, marah terus, marah terus. Akhirnya suatu ketika sowan kepada guru. Saya punya guru, saya sering cerita-cerita. Kalau lagi sedih, apapun lah, sering diceritakan. Salah satunya adalah tentang kemarahan tersebut. Itu malah diguyu sama guru. Katanya, ngapain, lapo, ngapain ini. Rasa kayak ini dipikir dia awake yang penting siap-siap setiap hari melakukan keapian terus. Awalnya memang tidak ikhlas. Awalnya tidak ikhlas dan saya merasakan oh kayak gini tuh baru-baru saja sebenarnya. Apa ya, orang ngomong kayak gini, ngomong kayak gitu. Baru-baru sekitar setengah tahunan lah. Baru setengah tahunan itu saya bisa legowo ketika disakitin orang. Ketika dibohongin orang, ya biasa saja. Itu baru setengah ini. Bahkan saya menikah itu tahun 2021, ya kan bulan 3. Selang 1 tahun mertua itu meninggal. Mertua itu kepercayaannya banyak. Beliau kan apa ya istilahnya ada sekolahan,
Beliau juga tertinggi di situ, kepercayaannya banyak. Setelah mertua meninggal, orang kepercayaan tersebut lari semua bergelok arah. Di situ saya merasa terpojok, bahkan kayak tidak terpakai. Akhirnya cari terobosan baru, mendirikan pesantren sendiri, mendirikan madrasah sendiri, baru merintis. Berjalan itu baru 4 bulan ini. Nah, disitulah saya menemukan orang-orang yang memang benar-benar ikhlas. Nah, itu. Akhirnya apa? Saya mengambil kesimpulan. Oh, kalau saya ngurusi orang yang membuat jengkel kepada saya malah tidak enak. Lebih baik saya mencari orang yang setuju dengan saya, orang yang bisa menerima dengan saya. Apalagi di dalam bidang kebaikan. Saya yakin bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan, ini dicoba otak kita itu disetel. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti di situ akan ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang senantiasa menemani kita. Itu omongan ini loh, omongan kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali akan selalu berada di sekitar kita. Itu saya save, itu saya ucapkan berulang-ulang di otak. Nah, maksudnya gimana? Misal, loh kok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan sudah meninggal, kok berada di samping kita? Nah, maksudnya itu karakter-karakter 4 sahabat tersebut yang senantiasa mendukung kita. Itu alhamdulillah sampai sekarang orang-orangnya baik-baik. Mau bikin haflah, semuanya sudah diurus orang. Mau bikin apapun, semuanya sudah dipegang, sudah diurus. Nah itulah, itu berkah dari saya ikhlas kepada orang-orang yang dulu menyakiti seperti itu. Sudah tak ikhlaskan, sudah nggak apa-apa, kamu mau berbuat apa, bebas. Saya sudah nggak mau ikut-ikutan. Saya mau bikin sendiri. Saya mau membuat kebahagiaan diri sendiri. Akhirnya malah apa? Datanglah orang-orang yang baik-baik tersebut. Nanti terus kalau Allah Ta'ala mau dibidui dalam kalau Gusti Allah Ta'ala kalau kita bisa mengikhlaskan hal tersebut. Karena apa? Doa ini terkadang doa bisa dikabulkan. Terkadang doa akan dikabulkan ketika kita sudah lupa dengan apa yang kita minta. Nah, dulunya saya minta, ya Allah saya tidak suka dengan orang itu. Saya benci dengan orang itu. Ketika saya sudah hilang, sudah tidak benci, sudah saya lupakan. Akhirnya malah apa? Diganti dengan yang baik-baik. Itu kita apa ya? Dari diri kita sendiri kita mulai. Kita mulai sedikit-sedikit. Nggak usah diiling-iling. Dibiarkan. Yakinlah mesti ono sing mesti ono sing Ini coba lihat kemarin itu debat 3 presiden. Siapa yang sering dibully? Orang yang tidak pernah balas, hanya tersenyum saja. Nah itulah orang yang terbaik. Kayak gitu. Nanti kalian itu seperti itu. Ya. Ini santai aja. Ngobrol saja jangan dimasukkan nanti. Itu kalau saya seperti itu kemarin. Yang apa ya? Yang saya laksanakan, yang saya lakukan, yang sudah terjadi pada diri saya, maka ya kalau sudah kayak gitu mas, insya Allah derajat kita akan naik karena itu sebagai ujian kita. Ujian lulus otomatis ya derajatnya naik, otomatis mubah kelas. Mungkin bisa ditambah sama teman-teman yang lain punya pengalaman yang baru, punya pengalaman yang lebih ekstrim, bisa di-share, bisa dibagikan supaya teman-teman kita ini semakin senang, semakin apa ya mudah untuk mencapai kebahagiaan gitu. Supaya kayak gitu. Ini Gus Asrul kayaknya sudah rawuh. Ahlan Maulana Azra Alim. Ahlan wasahlan. Hudurikum. Oh Gus, ada satu lagi Gus. Terakhir, sebelum masuk ke sesinya Gus Asro, izin bertanya Gus. Mohon maafnya menurut Gus, jika kita berada di lingkungan orang yang bahasanya kasar, kita berbahasa halus itu bagaimana ya? Kadang ngerasa kok kayak
enak ditanya bahasa kasar, jawabnya malah halus. Sedangkan di daerah itu asing dengan bahasa halus. Itu sopan atau tidak? Kadang takut kayak dikira nyindir. Go. Ini ah, alhamdulillah ini persis seperti keadaan saya sekarang. Jadi saya itu ada di sebuah tempat yang tempat itu awalnya namanya kedusan. Kedusan itu kalau kata orang-orang kedosan, kena dosa, ngelakoni dosa mendino. Nah, itu daerahnya. Nah, di situ orangnya setiap malam itu minum-minum, tidak mau sholat, wah pokoknya parah lah, ngomongnya kasar-kasar. Nah, di situ adalah ujian kita untuk memperlihatkan bahwa kita itu memang orang baik. Jadi tidak usah pedulikan bahasa-bahasa mereka. Nah, kita harus apa ya? Bisa mempertahankan jati diri kita. Oh ya memang yang namanya baik itu seperti ini. Sampai sekarang pun kalau sama teman-teman sama orang-orang kayak gitu tak bahasani. Nah, lama kelamaan mereka itu sungkan. Kalau sudah sungkan kita mau apapun itu malah itu sekarang yang saya rasakan. Kemarin itu ya awal-awal saya di sana itu banyak orang kalau habis maghrib ikut maghriban nanti izin terus saya mau pulang mau jamu dulu bilangnya jamu itu jam itu terus saya gini kan ya mbah ya pak nggak apa-apa tapi nanti sholat subuh di sini ya nanti sholat maghrib di sini lagi ya kayak gitu awalnya. Lama-lama saya siapin gazebo, di situ saya kasih kopi, kasih teh, kasih gula. Semuanya saya siapin. Kalau dia izin seperti itu, Kak, gini kan. Nggak usah pulang, Mbah. Di sini saja. Ayo ngopi bareng-bareng. Tak ngoten, deh. Monggo ngopi sarang-sarang, Mbah. Akhirnya beliau ngopi. Suwe-suwe, sekarang itu sudah sekitar hampir 1 tahun lah di situ. Beliau bilang kayak gini, Gus, kalau saat ini pun izin, terus gak belum jamin terus izin gitu ya. Jadi alhamdulillah ya namanya hidayah itu jalannya banyak. Salah satunya itu mereka melihat kebaikan kita, melihat kehalusan kita, tiba-tiba dia sadar tersendiri. Nah itu intinya kita jangan hilang jati diri kita. Kita buktikan bahwasanya hal yang baik itu tidak akan kalah dengan hal yang tidak baik. Jadi mungkin bisa ditambah Gus Asra. Ini mungkin saya tidak bisa sampai selesai. Ini ada lapangan ditunggu sama teman-teman saya mau pamit. Biasanya tak jam 9:30 saya baru naik. Ini. Oke. Terima kasih kepada Gus Aan atas penjabarannya yang dan juga jawaban-jawaban yang mengambil dari pengalaman pribadi dan itu sangat mengena. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa materi yang sudah disampaikan oleh Gus Aan. Berlanjut ke pemateri yang kedua pada beliau Al-Mukarram Fadil Syekh Azra Halim. Saya pamit dulu ya. Tafadhol alim. Nggih, nderekaken Gus, matur nuwun sehat selalu, sehat-sehat dipun paringi dilancarke sedaya urusanipun. Mari kita antar Gus Aan. Ahlan, Gus Azra, Masya Allah. Ini posisi masih di Yaman atau sudah di Indonesia, Gus? Indonesia, Ustaz. Sama di Indonesia nih, sudah dangu. Alhamdulillah. Tidak ada kendala sinyal, insya Allah. Insya Allah. Indonesia. Monggo, Madam Gus Azra Halim, tafadhol alaihi masykura. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda la hawla wa la quwata illa billah.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama, seperti biasa, salam ta'zim, salam hormat kepada para sesepuh, para habaib, para syarifah, para kiai, para bunyai, para ustaz, para ustazat, para gus, para ning, para teman-teman semuanya. Salam hormat, salam takzim, terutama kepada pengurus RPA, seluruh jajarannya, panitianya, terkhusus kepada pimpinan RPA yang luar biasa, yang istimewa. Semoga keberkahan selalu melimpahi kita semuanya. Kepada para hadirin, para keluarga hadirin, keberkahan pula kepada para pengurus RPA, semoga diberi istiqomah dan diberi kemudahan dalam hidupnya. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati juga para gawakis di sini. Ada Gus Aan, ada Gus Sultan, Gus Fakih, dan semua yang ada dalam grup ini. Salam hormat, salam takzim, dan sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada para pengurus RPA dan teman-teman semuanya. Karena dengan RPA juga kita bisa saling kenal, kita bisa saling kenal sama Gus Fakih, kenal sama Gus Aan, sama Gus Munji, dan semua gawakis. Ini berkah RPA. Semoga silaturahim ini selalu terjalin tidak hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat nanti, hingga menjadi saksi bahwasanya kita pernah duduk bersama di majelis ilmu, meskipun online, tapi insya Allah akan menjadi saksi baik kita di akhirat nanti. Yang andaikan ada salah satu di antara kita yang jatuh dari sirat ke jurang neraka, insya Allah di antara kita ada yang menjadi penolong, diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada salah satu di antara kita tersebut dengan berkah kita pernah hadir di majelis ilmu bareng. Amin Allahumma amin. Amin dalam arti jangan sampai di antara kita yang jatuh ke jurang neraka. Amin Allahumma amin. Untuk pembahasan kali ini tentang Isra Mi'raj, insya Allah para hadirin sudah tahu semuanya kisah secara global tentang Isra Mi'raj, terutama sebelumnya kita dijelaskan oleh Gus Aan tadi. Insya Allah sangat detail sekali. Dan yang pasti jenengan semua sudah tahu bahwasanya Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, Palestina. Ini yang dinamakan Isra. Saat kejadian Isra itu Kanjeng Nabi Muhammad menjadi imam seluruh nabi yang pernah ada di dunia ini. Kanjeng Nabi menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa. Dalam riwayat bahwasanya seluruh nabi jumlahnya 124.000 nabi. Kalau Rasul jumlahnya 313. Meskipun yang wajib kita ketahui hanya 25. Dan Kanjeng Nabi Muhammad ini menjadi imam di antara ratusan ribu nabi tersebut ketika peristiwa Isra. Kemudian setelah menjadi imam sholat di Masjidil Aqsa, kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan perjalanan menuju ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, hingga ke Sidratul Muntaha. Kita semuanya insya Allah tahu semua kisah-kisahnya. Di langit pertama Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Lalu di langit ketiga Kanjeng Nabi bertemu Nabi Yusuf. Terus langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Posisinya ada di langit ketujuh, langit yang sangat tinggi sekali. Karena dari Nabi Adam ini diturunkan orang-orang dua suku hebat. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dari Siti Hajar. Beliau menghijrahkan anak dan istrinya itu ke kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim juga punya anak namanya Ishak.
Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Nabi Yakub punya anak Yusuf, Bunyamin, Yahuda, Lawi dan sebagainya. Totalnya 12 anak. Nah, 12 anak itulah yang menurunkan bangsa Bani Israel, Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim yang ada di Mekah, itu menurunkan bangsa Arab. Bangsa Arab. Bani Israel memang bani yang sangat luar biasa, sangat istimewa. Di situ banyak sekali nabi-nabi yang diutus di Bani Israel, sekitar 70.000 nabi lebih diutus di Bani Israel. Satu sisi istimewa, satu sisi kenapa sampai banyaknya nabi itu? Karena saking bangkangnya Bani Israel, saking tanda kutip biadabnya Bani Israel sehingga butuh diutus banyak nabi. Tapi juga termasuk kemuliaan dilahirkannya banyak nabi di kalangan Bani Israel. Tapi Bani Israel sangat ingkar sekali, sangat durhaka sekali, banyak sekali yang nakal. Bahkan diceritakan pernah satu ketika, satu hari Bani Israel pernah membantai 70 nabi. Juga pernah. Jadi sampai sekarang masih kita rasakan orang-orang Israel itu juga pembantaiannya sangat luar biasa. Karena pada zaman dulu pun juga terjadi sampai membantai 70 nabi dibantai oleh Bani Israel. Nabi Ismail menurunkan turun temurun sampai Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Ibrahim ini termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bapaknya bangsa Arab dan bapaknya bangsa Israel. Itu di langit ketujuh. Jadi setelah bertemu dengan nabi-nabi yang luar biasa, langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Kanjeng Nabi bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah posisi yang sangat luar biasa. Ini saya yakin semuanya sudah tahu kisahnya, tapi yang menarik menurut saya itu ketika, dan ini kisahnya sangat masyhur sekali, jenengan pasti paham semua, tapi mari kita renungkan. Renungkan. Bahwasanya ketika Kanjeng Nabi menghadap sama Gusti Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Salam kehormatan, salam ta'zim, salawat serta salam turun untukmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjawab, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Salam juga untukmu wahai Muhammad, wahai Nabi. Wassalamu wa barakatuh. Kanjeng Nabi menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Naam ya Allah, salam turun untuk kami dan turun untuk hamba-hambamu yang saleh. Ketika terjadi dialog antara Allah dan antara Nabi Muhammad, kita semua tahu bahwasanya di saat itu juga Allah menurunkan perintah sholat fardu. Menurunkan perintah sholat fardu. Dan ini sangat istimewa. Kenapa? Karena Nabi Musa diperintahkan untuk sholat, itu posisinya saat di bumi, di dunia. Wa aqimis sholata li dzikri, itu ayatnya sebelumnya, wa aqimis sholata li dzikri, surat Thaha. Itu perintahnya ketika posisi dunia. Tapi umat Nabi Muhammad mendapatkan hadiah sholat ini ketika Kanjeng Nabi berhadapan dengan Gusti Allah, posisinya di langit, dan itu posisi yang sangat istimewa. Awal mula Nabi Muhammad tanda kutip dihadiahi dengan sholat fardu 50 waktu. Dan ini pasti jenengan semua tahu semua sejarahnya. Ketika Kanjeng Nabi menerima 50 waktu, Kanjeng Nabi sendika dawuh, nggih ya Allah, sami'na wa ta'na. Tapi ketika perjalanan turun, bertemu dengan nabi-nabi yang dijumpai tadi, akhirnya berjumpa dengan Nabi Musa di langit ke-6. Ya Muhammad, apa hasil kau bertemu dengan Gusti Allah? Maka kata Kanjeng Nabi, ya Musa, ya akhi Musa, saya mendapatkan hadiah, tugas berupa sholat. Wahai Muhammad, sholatnya berapa waktu? Kata Nabi Muhammad, sholatnya 50 waktu. Ya Muhammad, umatmu itu umat lemah, nggak akan kuat sholat 50 waktu. Kamu kembali ke Gusti Allah, minta keringanan. Maka Nabi Muhammad pun kembali ke atas menuju
tanda kutip hadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala dan minta keringanan sehingga dari 50 menjadi 40. Ketika turun lagi ketemu sama Nabi Musa, "Hai Muhammad, gimana? Totalnya berapa? Dari 50 didiskon berapa?" Kata Nabi Muhammad, "Ya akhi ya Musa, dari 50 turun menjadi 40." Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu ini masih lemah, nggak bakal mungkin dapat, nggak bakal mungkin kuat 40. Coba kamu minta dispensasi lagi, minta kemurahan lagi, minta diskon lagi ke Gusti Allah. Aslinya Kanjeng Nabi ini sangat malu sekali. Ya Allah, sungkan nerek, sungkan nih ketemu Gusti Allah, minta keringanan terus. Akhirnya wislah Bismillah, Nabi Musa yang punya pengalaman menghadapi umat-umat terdahulu. Hanya Kanjeng Nabi ke atas lagi meminta kemurahan dispensasi dari Gusti Allah. Dapat dari 40 turun ke 30. Akhirnya selesai turun lagi. Ketemu Nabi Musa, "Wahai Muhammad, jadinya berapa?" Jadinya 30, wahai Musa. Masih nggak kuat, udah balik lagi. "Wahai Musa, saya malu. Tapi balik lagi, kamu tidak akan kuat. Umatmu tidak akan kuat sholat 30 waktu." Akhirnya kembali ke Gusti Allah lagi, dari 30 dikurangi 20. Ketemu Nabi Musa lagi, terjadi demikian rupa lagi, kembali ke Gusti Allah lagi, minta lagi. Dari 20 sampai ke 10. Bertemu dengan Nabi Musa lagi, "Wahai ya Muhammad, umatmu masih nggak bakal kuat. Meskipun itu cuma 10 waktu, nggak kuat. Umatmu itu lemah." Kembali lagi, minta dispensasi sama Gusti Allah. Ini cukup berat sekali untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah, untuk kembali ke Gusti Allah karena rasa sungkan, kadung sendi kodawuh, tapi sangat sungkan sekali. Tapi mendengar Nabi Musa yang sangat berpengalaman tersebut, sehingga Nabi Muhammad pun juga kembali ke atas menghadap sama Gusti Allah, minta dispensasi, minta kemurahan. Akhirnya Gusti Allah memberikan sholat hanya 5 waktu. Jadi dari 50 turun 40, 40 turun 30, 30 turun 20, 20 turun 10, sampai turun ke 5. Kata Gusti Allah, "Ya Muhammad, meskipun umatmu tak kasih hadiah, tugas hanya 5 waktu, tapi itu setara dengan 50 sholat." Dan dispensasi ini setara nilainya dengan yang tanpa dispensasi. Ini berarti 5 waktu itu setara dengan 50 waktu. Akhirnya turun ke Nabi Musa, ketemu lagi sama Nabi Musa. "Ya Muhammad, kamu diwajibkan berapa?" 5. Aslinya masih berat ini. Tapi Nabi Muhammad langsung, "Enggak ya Musa, saya sudah malu. Saya nggak mau kembali lagi." Akhirnya totalnya 5 waktu dan itu disetarakan dengan 50 waktu. Ini kisah yang cukup menarik. Kenapa? Kalau kita logikakan, kalau umpama kita sholat berarti 5 setara dengan 50. Satu sholat setara dengan 10 sholat. Artinya apa? Ketika kita sholat zuhur 1 kali, itu dianggap sama Gusti Allah kita telah sholat zuhur sebanyak 10 kali yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Jadi kalau umat terdahulu sholat zuhur 10 kali umpama, maka setara dengan sholat zuhur sekali yang kita lakukan. Dan itu sangat istimewa. Mendengar kisah tersebut, ini juga terlihat kemurahannya Gusti Allah, sangat cintanya sama Gusti Allah, dari 50 hingga menjadi 5. Itu turunnya sangat drastis sekali. Hingga dibagi 10, 50 ke 5. Ibarat kalau umpama kita lagi jual beli, umpama di kehidupan nyata, katakanlah kita lagi jual beli, kita ke dealer katakanlah, mau beli motor Vario katakanlah, atau motor yang lebih bagus lah, PCX umpama. Kita pengen beli motor PCX, harganya 30 juta umpama. Setelah 30 juta kita deal, kita sudah bayar 30 juta, kita dapat mobil PCX yang mewah, kita pulang. Tiba-tiba ada teman kita ngomong, "Kamu dapat berapa PCX harganya?" 30 juta. Bukannya kamu nggak punya duit, bukannya kamu pas-pasan miskin. Udah ente balik ke dealer itu, minta diskon. Jangan 30 juta. Coba kamu minta diskon. Akhirnya si orang ini kembali ke dealer, "Pak, sebetulnya ini saya ini miskin.
coba dong dikasih diskon. Dari 30 juta dikasih berapa lah. Oh ya udah, saya turunkan menjadi 27 juta, katakanlah. Oh ya terima kasih Pak Dealer, terima kasih 27 juta. Pulang, ketemu orang lagi, kamu dapat harga berapa? 27 juta. Kamu tuh masih miskin. Kamu itu nggak punya apa-apa. Memang pitch X harganya 30 juta, cuman kamu nggak punya duit. Udah kamu balik ke dealer lagi, minta keringanan lagi, minta diskon lagi. Wah, lama malu aslinya seperti itu. Akhirnya udah terpaksa ke dealer lagi, dipotong hingga menjadi 25 juta. Balik lagi, 25 juta itu masih nggak punya uang kamu itu. Udah balik lagi ke dealer, minta diskon lagi. Dari 30 ke 27 ke 25. Akhirnya minta diskon lagi. Wah, Pak dealer, kula nyuwun diskon, saya minta diskon dari saya nggak punya uang. Gimana? Oh ya udah, saya diskon jadi 20 juta. Pulang ketemu saudaranya lagi. Kamu pitch X ini dihargai berapa? Jadinya berapa? 20 juta. Kamu itu masih miskin, kamu masih nggak punya uang. Coba kamu mau balik ke dealer minta diskon lagi. Maka dia pun kembali ke Pak dealer, Pak minta diskonnya lagi Pak. 20 juta itu masih berat Pak bagi saya Pak untuk membayar PCX ini. Oh ya udah tak turunin jadi 15 juta. Setelah 15 juta pulang, ditegur lagi. Kamu 15 juta belum punya uang. Walaupun PCX ini bagus, cuma 15 juta itu kamu belum punya uang. Udah kamu balik lagi ke Pak dealernya minta diskon lagi. Dari 15 diturunkan 10. Setelah 10 masih minta diskon lagi sampai ke 5 juta. Dari 5 juta masih minta diskon lagi sampai 3 juta. Jadi yang PCX yang harganya 30 juta, PCX baru 30 juta, itu kita dapat 30 juta sebetulnya harga yang pas. Tapi ketika kita ngomong curhat ke dealer, Pak saya nggak punya uang, tolong kasih diskon, jadi 27 juta. Pak saya masih nggak punya uang, saya lemah, saya miskin, jadi 25 juta. Pak saya kurang mampu, saya masih miskin, diturunin jadi 20 juta. Diturun lagi 15 juta, diturunin 10 juta, diturunin 5 juta sampai ke 3 juta. Dan Pak dealernya itu masih rela memberikan PCX-nya ke dia. Padahal harga 30 juta dibayar dengan 3 juta. Kalau Pak dealer mau, Pak paling 3 juta itu diganti sepeda ontel atau sepeda Vario yang awal-awal itu yang sekarang 6 juta, enggak 3 juta itu dapat apa? Motor-motor yang 2 tak itu paling atau mau sepeda ontel. Tapi dealer enggak. Dealer mengurangi harganya tapi tetap diberikan PCX. Itu seperti dialognya, itu sangat betapa murahnya, betapa baiknya Pak dealer kepada kita yang beli PCX yang awalnya 30 juta diberikan cuma 3 juta. Itu persis dengan Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Allah sama Kanjeng Nabi Muhammad ini adil-dilan tentang hadiah sholat tersebut berupa 50 kali sholat. Minta diskon jadi 40, minta diskon jadi 30, minta diskon 20, minta diskon 10, sampai minta diskon menjadi 5 sholat saja. 50 sampai ke 5. Tapi kata Gusti Allah, apa kata Gusti Allah? Ini 5 ini wahai Muhammad itu setara dengan 50. Artinya kalau dalam kisah tadi 3 juta ini setara dengan 30 juta. Ini termasuk kemurahan yang diberikan sama Gusti Allah dan ini sangat istimewa sekali. Itulah salah satu keistimewaan yang tidak diberikan di umat terdahulu. Apa itu? Satu kebaikan setara dengan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka falahu asyru amsalihha. Maka bagi dia seolah-olah telah melakukan kebaikan tersebut sebanyak 10 kali pahalanya. Maka dalam hadis dikatakan, innallaha katabal hasanati wassayiat. Sesungguhnya Gusti Allah itu telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Lalu Allah menjelaskan mana baik, mana buruk. Faman hamma bihasanatin, kata Gusti Allah, barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan, barang siapa yang punya niatan untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, lalu dia ternyata tidak jadi melakukannya. Maka katabahallahu indahu
hasanatan kamilah. Maka Allah akan mencatat untuknya kebaikan yang sempurna. Seperti contoh umpama di pagi hari, pagi-pagi atau sekarang malam inilah. Malam ini kita punya niatan, ya Allah, saya pengen subuh nanti saya sholat jamaah. Saya pengen subuh nanti ikut kajian. Saya pagi nanti ingin silaturahim, ingin sedekah. Ini keinginan untuk melakukan kebaikan. Ternyata ketika subuh dia telat, akhirnya dia tidak jamaah, dan dia pun juga nggak ikut kajian, dan dia pun juga nggak jadi sedekah. Maka Gusti Allah dengan penuh pemurahnya menganggap kebaikan-kebaikan itu telah dilakukan oleh dia secara sempurna. Sekali lagi, barang siapa yang punya keinginan kebaikan, lalu ternyata dia tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya dia telah dianggap telah melakukan kebaikan itu secara sempurna. Itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sangat sahih sekali. Itu kalau dia punya keinginan dan tidak jadi melakukannya. Tapi kalau wa in hamma biha fa'amilah, jika ada orang ingin melakukan kebaikan, punya niatan ingin melakukan kebaikan. Contoh seperti yang tadi, malam ini kita punya niatan ingin sholat jamaah subuh, setelah itu ingin ikut kajian dan sedekah dan sebagainya, yang penting amalan baik yang kita niatkan. Kemudian benar, subuh itu benar-benar kita lakukan, jamaah itu benar-benar kita lakukan, kajian itu benar-benar kita ikuti. Maka kata Gusti Allah, kata bahallahu taala indahu asra hasanatin. Maka Allah akan mencatat baginya seolah-olah dia telah melakukan kebaikan itu sebanyak 10 kali. Seolah-olah kita sholat jamaah subuh 10 kali. Seolah-olah kita mengikuti kajian 10 kali. Seolah-olah kita bersedekah 10 kali. Itu Gusti Allah sebegitu pemurahnya. Lanjutan hadis, asra hasanatin ila sab'imi'ah. Kata Gusti Allah bisa melipat gandakan 700 kali. Ini senada dengan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Kata Gusti Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang berinfak fi sabilillah, kama sali habbatin, seperti halnya satu biji, ambatat sab'a sanabila, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumratin mi'atu habbah, setiap tangkainya menumbuhkan 100 biji. Artinya satu biji itu menumbuhkan 7 tangkai. 7 tangkai ada 100 biji. 7 kali 100 sama dengan 700. Maka kata Gusti Allah, barang siapa yang punya keinginan untuk bersedekah fi sabilillah, infak fi sabilillah, untuk pesantren, untuk majelis taklim, untuk masjid dan sebagainya, fi sabilillah, punya niatan tersebut dan dia benar-benar bisa melakukan tersebut. Ternyata dia tidak hanya ingin tok, tapi dia bisa melakukannya, benar-benar melakukannya. Maka Allah mencatat bagi dia seolah-olah dia telah melakukannya sebanyak 700 kali. Au ila adhafin katsirah. Ada hadisnya, bahkan ada kali lipat yang sangat banyak sekali, terserah Gusti Allah. Sangat luar biasa sekali. Lawan katanya, ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Ini yang hanya dimiliki oleh umatnya Nabi Muhammad. Umat terdahulu pengen sedekah 700 kali, ya dilakukan 700 kali. Setiap hari sedekah. Berarti 700 hari dia melakukan sedekah secara istiqomah. Setara dengan kita sedekah hanya 1 kali. Kita sholat 1 kali, setara dengan mereka sholat 10 kali. Ini yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad, betapa sayangnya kepada kita. Sebaliknya, kalau umpama umatnya Nabi Muhammad, wa in hamma bisayyi'atin. Nah, jika ada orang punya keinginan untuk melakukan maksiat, untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan. Umpama kita malam-malam ini kita punya niatan, besok pagi saya mau jalan-jalan, saya mau pacaran, bahkan saya mau selingkuh, saya mau zina, naudzubillah, atau saya pengen mabuk-mabukan dan sebagainya. Ini punya keinginan untuk melakukan maksiat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, tapi ternyata dia tidak jadi melakukannya. Umpama malam punya niatan paginya pengen maksiat, ternyata pagi hari itu nggak jadi maksiat, jadinya malah ngopi di warkop, nongkrong sama teman-teman, akhirnya tidak jadi maksiat. Maka kata Gusti Allah, kata bahallahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah mengapresiasi dia
dengan mencatat bahwa dia telah melakukan kebaikan yang sempurna. Sekali lagi, orang ini loh ingin melakukan keburukan, ya kan? Itu aslinya itu sangat memalukan sekali. Artinya apa? Gusti Allah itu maha melihat. Gusti Allah itu maha tahu, maha mendengar. Bahkan apa yang ada dalam hati ini, Allah pun tahu. Maka ketika kita punya keinginan untuk melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan durhaka, melakukan kemaksiatan, ini sebetulnya Allah tahu. Harusnya kita sangat malu sekali. Tapi ternyata di pagi harinya, kita nggak jadi melakukannya. Kita malah ngopi atau menyibukkan hal yang lain. Maka Gusti Allah terharu. Gusti Allah ini mengapresiasi. Sehingga kita dicatat, bagi kita diberikan pahala kebaikan yang sempurna. Kita dianggap telah melakukan kebaikan yang sempurna. Tapi ternyata umpama wa in hamma biha. Tapi ketika dia punya keinginan maksiat, fa'amilaha, dan ternyata dia benar-benar melakukan maksiat itu, maka kata Gusti Allah, kata bahallahu indahu sayyi'atan wahidah. Maka Gusti Allah mencatat untuk dirinya telah melakukan kesalahan cuma satu. Artinya apa? Kalau dia melakukan kebaikan, maka Allah mencatat 10 kebaikan. Sempurna. Tapi kalau melakukan kesalahan, dosa, maksiat, dicatat cuma satu. Artinya tidak digandakan oleh Gusti Allah. Yang digandakan cukup yang berpahala. Dan ini sangat luar biasa sekali. Kalau kita menyelidiki hadis ini, ketika kita punya niatan baik, dan tidak jadi melakukannya, maka Allah menganggap kita telah melakukan kebaikan secara sempurna. Hasanatan kamilah, kata-kata sempurna. Bahkan ketika kita punya niatan untuk bermaksiat, dan ternyata kita tidak jadi melakukan maksiat tersebut, maka Allah terharu, Allah mengapresiasi kita, dan menganggap kita telah melakukan kebaikan yang sempurna. Hasanatan kamilah. Tapi kalau kita ternyata niatkan untuk maksiat, dan ternyata kita benar-benar melakukan itu, Allah mengatakan akan mencatat untuknya kesalahan atau kesalahan yang wahidah, yang satu, bukan yang sempurna. Maksudnya kesalahan yang satu. Itu kata Gusti Allah, bukan kesalahan yang sempurna, tidak. Sempurna itu kebaikan. Tapi kalau kesalahan yang satu, kata Gusti Allah. Ini adalah salah satu bentuk murahnya Gusti Allah untuk khusus untuk umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya dari 50 dipotong jadi 5, tapi kualitasnya tetap 50. Umpama PCX harganya 30 juta, maka dikasih harga 3 juta, tapi kualitasnya tetap PCX yang baru, yang kualitasnya sangat luar biasa. Begitu pula dengan sholat kita, hanya 5 waktu, tapi setara dengan 50 waktu. Itu salah satu keistimewaan dan kemurahan Gusti Allah yang bisa kita ambil dari kisah Isra Mi'raj ini. Semoga kita semua diberikan taufik pertolongan Gusti Allah agar kita bisa punya keinginan kebaikan, punya antusias kepada kebaikan, punya ambisi untuk melakukan kebaikan, punya motivasi untuk melakukan kebaikan, punya niatan untuk melakukan kebaikan. Karena niatan kita, keinginan kita itu sebetulnya diberikan oleh Allah benih-benihnya, sehingga kita bisa merawatnya hingga bisa mewujudkan keinginan-keinginan tersebut. Dan semoga kita juga diberikan rezeki oleh Allah agar bisa mewujudkan keinginan-keinginan baik kita, cita-cita baik kita, motivasi baik kita, dan kita dihindarkan dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Semoga kita diberikan kelezatan dalam ibadah, semoga kita dihindarkan dari kelezatan maksiat, dan semoga Allah menyayangi kita dengan bentuk kita dijauhkan dari maksiat sepanjang hidup kita. Amin Allahumma amin. Cukup dari saya. Saya serahkan kepada Jenderal Banser. Monggo. Terima kasih kepada Al-Mukarram Syekh Isra Halim yang sudah menerangkan makna-makna dari Isra Mi'raj. Nah, mungkin ada yang mau bertanya.
satu penanya terakhir sebelum kita nanti kesimpulan dan foto bersama dan penutup. Monggo, ada yang tanyakan? Saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, kita tutup. 1, 2, 3. Izin nanya. Mungkin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Gus. Nggih. Izin bertanya nih kan mau apa nggih? Judulnya meneladani akhlak Rasulullah nggih. Nah niki izin bertanya, misalnya enten tiyang niku suka sama seseorang atau mungkin. Nah niku cara terbaik ini ke kata seperti misalnya pacaran kan nggak boleh ngoten nggih. Nah sing bener diajar nih kali Kanjeng Nabi pun cara menjadi seseorang pun suwun. Nggih. Langsung jawab ya. Oke, monggo. Sebetulnya rasa suka, rasa cinta itu sebetulnya suci. Artinya perasaannya datang. Yang dihisab adalah sikap kita untuk mewujudkannya. Memang kalau kita suka sama seseorang, maka yang dinilai adalah sikap kita. Kalau kita umpama sikapnya kurang tepat, artinya kita mendekati dia, bahkan sampai memegang dia, atau bahkan lebih dari itu, maka itu sikap yang keliru. Sikap yang keliru. Kalau mau mewujudkan cinta yang benar dengan serius, maka kalau laki-laki, dia samperi keluarganya. Samperi keluarganya. Dia meminta dengan serius. Atau kalau umpama perempuan suka laki-laki yang soleh, maka adabnya yang bagus adalah dia cari wali atau kakaknya atau ayahnya atau pamannya untuk menyampaikan hal tersebut kepada lelaki soleh yang ia cintai. Karena dalam hadis Bukhari juga ada hadis, ada bab judulnya Ardul Mar'ati li rajulin soleh. Ada bab Ardul Mar'ati li rajulin soleh. Seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk lelaki yang soleh. Itu ada babnya. Bahwasanya dulu pernah terjadi ada sahabat perempuan itu mendatangi Kanjeng Nabi. Perempuan ini berkata, "Ya Rasulullah, alaka fiyya hajah." Alaka fiyya hajah. Itu bahasa yang sangat halus sekali. Artinya, alaka, apakah bagimu hajah ilaiya? Alaka fiyya hajah. Apakah kau punya hajat bagiku? Bahasan. Apakah engkau punya hajat bagi diriku? Ini kata perempuan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paham maksudnya alaka fiyya hajat itu apa? Artinya adalah perempuan ini menawarkan dirinya untuk mungkin ya dipersunting oleh Kanjeng Nabi. Perempuan ini minta dinikahi oleh Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi pun menjawab, kalau saya sekarang tidak perlu, tapi saya jodohkan ke sahabat yang insya Allah soleh. Akhirnya perempuan ini dijodohkan kepada sahabat yang saya lupa namanya. Intinya di sahabat, dan alhamdulillah berbahagia. Di situ artinya apa? Kanjeng Nabi tidak menegurnya, tidak menegur, kamu perempuan nggak punya malu, kamu itu harusnya seperti ini, harus diam kalau suka. Tidak. Kanjeng Nabi tersenyum dan menghargai perempuan tersebut. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya kalau ada perempuan yang suka pada laki-laki yang soleh, maka alangkah baiknya dia boleh menyatakan hal tersebut. Tapi jauh dari fitnah, jauh dari hal negatif. Tapi lebih bagusnya seperti Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah ketika tertarik dengan Nabi Muhammad, maka Sayyidah Khadijah mengutus paman beliau untuk menyampaikan ke keluarga besarnya Nabi Muhammad. Dan itu adalah hal yang terbaik. Maka dari itu, laki-laki ketika melihat perempuan yang soleha, yang bagus, kalau benar-benar serius, maka harus
nyamper ke keluarganya. Begitu perempuan juga gitu. Kalau umpama ada laki yang bagus, maka lebih baik dia mengatakannya melalui walinya atau melalui perwakilannya untuk disampaikan kepada laki-laki tersebut, dan itu bagus, dan itu bagus. Tapi kita harus cerdas-cerdas. Umpama kalau perempuan dia menawarkan dirinya pada laki soleh yang dia pandang soleh, tapi ada kemungkinan mengarah ke hal negatif. Soalnya apa? Kadang perempuan atau laki-laki menyatakan cintanya, ternyata sama-sama cinta. Akhirnya kadang kalau nggak ada koridor atau nggak bisa mengendalikan, akhirnya laki-laki perempuan bisa saling bertemu, atau bahkan sampai namanya suka sama suka, melakukan hal-hal yang sebetulnya dilarang, mengeluarkan kata-kata yang gombalan yang dilarang, bahkan sampai bersentuhan tangan dan sebagainya. Ini juga yang tidak bagus. Intinya kalau benar-benar serius, dan ini perlu digarisbawahi, kalau laki-laki yang beneran, biasanya kalau nyari perempuan itu untuk istri, untuk dijadikan istri, pasti perempuan yang soleha, yang sekiranya bagus untuk menjadi ibu soleha untuk anak-anaknya. Tapi kalau pacaran beda. Kalau laki-laki ambisinya pengen pacaran, maka dicari yang ya spek-spek yang tahu sendirilah. Otaknya laki-laki itu kadang tahu sendiri. Itu seperti itu. Dicari yang seperti itu, dibuat pacaran, dibuat pelampiasan. Tapi dia senakal-nakalnya laki-laki pasti punya naluri pengen punya wanita soleha yang akan suatu saat menjadi ibunya anak-anak tersebut. Dan kalau dia meyakini bahwasanya perempuan itu soleha dan dia serius, maka dia tidak akan berbuat negatif kepada perempuan tersebut untuk dalam bentuk penghormatannya. Dia tidak akan melakukan hal negatif karena untuk penghormatan kepada wanita tersebut. Tapi kalau ada laki-laki menyatakan cinta sayang, ternyata dia melakukan hal yang tidak terhormat, itu berarti dia tidak menghormati dirimu dan dia bukan spek dirimu sebagai istri yang soleha. Karena laki-laki secara naluri dia pasti mencari wanita soleha yang tidak gampangan, yang insya Allah yang bagus untuk dijadikan ibu panutan oleh anak-anaknya. Yang intinya kalau laki-laki suka sama perempuan, sebetulnya dapat dinyatakan langsung, tapi harus sesuai koridor. Yang paling bagusnya harus lewat wali. Karena kalau lewat wali terlihat keseriusannya dan terlihat kehormatannya. Perempuan juga sama. Kalau pengen suka maka melalui walinya, dan itu sudah ada tuntunannya. Nah, jadi semua itu ada solusinya. Islam itu ketika mengharamkan pasti ada solusinya, pasti, nggak mungkin tidak. Wallahu ta'ala alam. Monggo. Oke, cukup pertanyaannya. Rasa cinta itu suci yang dinilai atas kita. Oke. Terima kasih Mukarram Syekh Azrul Halim. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari pemaparan beliau yang Masya Allah Akbar ini. Kemudian kesimpulan dari yang sudah, karena ini Gus Sultan tadi izin tidak bisa bergabung dan mengirimkan salam kepada kita semua. Maka sesi taklim kita akhiri, dan kemudian pada kesimpulan yang disampaikan oleh Gus Aan adalah akhlak itu ada dua, yang mahmudah dan mazmumah, dan akhlak Nabi adalah akhlak Quran yang bisa diteladani, dari hadis Nabi di Arba'in Nawawi, hadis 12, 13, 15, dan 16. Dan ada pertanyaan cara memaafkan yang tulus. Ketika kita sudah memaafkan, maka kita sudah naik kelas, lulus. Dan yang disampaikan oleh Gus Azro tentang Isra Mi'raj, kejadian yang ada dalam Isra Mi'raj, salah satunya adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi imam
menjadi imam seluruh nabi yang jumlahnya ada 124.000 nabi di Masjidil Aqsa. Kemudian bertemu para nabi, kemudian Allah memerintahkan sholat, yang mana sholat umat Muhammad itu berbeda dengan sholat umat Nabi Musa, karena Nabi Musa ya Gus, karena umat Nabi Musa diperintahkan waktu sholat tali zikri ketika di bumi, tapi Nabi Muhammad diperintahkan sholat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan satu-satunya ibadah yang diperintahkan langsung face to face, katakanlah, antara Tuhan dan Nabi Muhammad. Kemudian diperintahkan sholat 50 waktu sampai didiskon 5 waktu, tapi tetap secara dengan 50 waktu. Saya teringat ngendikanipun Maulana Syekh Yusri Rusdi Geber, bahwa ini menunjukkan Allah sangat mencintai Nabi Muhammad. Apapun yang Nabi Muhammad inginkan, apapun yang Nabi Muhammad minta, pasti akan diberikan. Dan keistimewaan yang tidak diberikan oleh umat-umat terdahulu adalah melakukan satu kebaikan itu diganjar 100 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan, dan ila afin kasir yang tidak bisa diketahui kecuali Allah yang mengetahuinya. Bersyukurlah kita, berbanggalah kita menjadi umat Muhammad yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya kita sebagai umat Muhammad yang sudah dicintai Allah, yang sudah dicintai Rasulullah, ada timbal baliknya, yaitu dengan cara mematuhi semua perintah-perintah Allah, semua perintah-perintah Rasulullah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan larangan-larangan Rasulullah. Ini sekian dari saya kesimpulannya. Kemudian kita lanjut sesi foto bersama yang akan saya pimpin, dan nanti akan di-shoot oleh Kang Dimas. Monggo yang belum kameranya bisa di on cam. Monggo, sudah siap semua? Ya, ada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada semuanya. Terlebih kepada panjenenganipun Syekh Azra Halim PSCMA atas waktunya. Beliau ini sekarang sedang sibuk-sibuknya, tapi masih meluangkan waktu bersama kita. Terima kasih Gus, ditunggu kehadirannya di Batang. Insya Allah. Oke. Posisi di mana nih? Posisi di rumah Gus, di Batang. Oh, betul di Mesir. Oh, sudah pulang. Oh, Masya Allah. Oh, siap. Siap. Monggo doa ikhtitam Gus Azra, mungkin bisa dimintakan barokah doanya kepada Gus Azra. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya doa kula mboten mustajab, mboten tembus langit, cuman barokah aminnya yang hadir insya Allah jadi tembus langit. Maksudnya doa kula mboten mustajab, cuman berhubung didorong sama amin-aminnya para hadirin insya Allah sampai tembus langit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rahimuna wa rabbana shighara. Sayangi mereka seperti halnya mereka menyayangi kami di waktu masih kecil kami. Allahumma hasil maqasidana, ya Allah, wujudkanlah keinginan-keinginan kami, wa hasil maqasid ahlina, dan wujudkanlah keinginan keluarga kami, wa maqasid ashabina, dan wujudkanlah keinginan kawan-kawan kami, ya Allah, wa maqasid asadidatina wa masyayikhina, dan keinginan para guru-guru kami, para masyayikh kami, para asatidz kami,
wa maqasida talamidina, dan keinginan para murid-murid kami, wa maqasida kulli man awsana bidu'a. Ya Allah, wujudkanlah keinginan doa orang-orang yang telah meminta doa kepada kami. Allahumma yassir lana umurana wa umurahum. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami dan urusan mereka. Allahumma yassir lana umurana wa umurahum. Mudahkanlah urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Yassir lana umurana wa umurahum. Mudahkanlah urusan kami dan urusan mereka, ya Allah. Allahumma barik lana wa lahum. Ya Allah, selalu berkahilah kami dan berkahi mereka, ya Allah. Allahumma hafazna wa iyahum. Allahumma ya Allah, jaga kami dan jaga mereka, ya Rabb. Allahumma tawil a'marana wa amarahum. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan umur mereka semua, ya Allah. Fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dalam keadaan selalu baik, dalam keadaan selalu taat, dalam keadaan selalu sehat, selalu berkah, selalu dalam keberkahan rizki, selalu harmonis, selalu rukun. Ya Allah, Allahumma arzuqna ladzat ta'atik. Ya Allah, berikanlah kami kelezatan ibadah kepadamu, ya Allah. Wahrumna ladzata ma'asyatik, ya Allah. Jauhkanlah kami, hindari kami, halangi kami dari kelezatan maksiat terhadapmu, ya Allah. Allahumma rahamna bitarikil ma'asi abadan ma'abaqaitana. Ya Allah, kasihani kami, ya Allah. Kasihani kami dengan bentuk, dengan dijauhkanlah kami dari maksiat-maksiatmu selama-lamanya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kami kebaikan selama di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti berupa kebaikan yang luas dengan surga-Mu, ya Allah. Wa qina adzabannar, dan lindungi kami dari siksaan api neraka, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin. Mustajib doanya ya Karim. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih kepada Gus Azro, kepada Nur Berda, dan kami akhiri perjumpaan kita kali ini. Semoga tetap sehat selalu, mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita pelajari pada malam hari ini. Walafu minkum, wallahu yahdi bi ibadi wa firah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.